Oke, kita bahas dulu dari nomor 13 ya. Nih, sambil saya minta bantuan deh. Siapa ya? Bentar. Sari deh. Sari. Sar. Ya, Bu. Oke, nomor 13 Sari yang diketahui. Saya geser ya Sari biar nggak terlalu sempit tempatnya ya. Oke, Bu. Kamu ada soalnya kan? Ada. Ada. Oke, kita geser ke sini. Ke sini nomor 13. 13. Oke, yang diketahui apa Sari? X-nya dulu apa? X-nya itu berbicara tentang apa? Dia untuk mencari biaya per unit, Bu, minimum. Bukan X-nya. X itu variabel bebasnya itu tentang apa di soal ini? X. X itu unit barang, berarti barang ya? Oke. Kita tulis X-nya adalah unit barang. Kenapa? Karena X-nya nanti beda-beda ya di soal. Jadi nggak selalu unit barang. Ini yang diketahui lagi. Biaya ya, biaya produksi, betul? Iya, Bu, biaya total. Biaya produksi total atau masih per unit, Sari? Per unit, Bu. Beneran, coba. Yang total, Bu. Untuk memproduksi X unit barang per hari diperlukan biaya bla bla bla. Nggak ada kata per hari, per unit ya. Oke, berarti itu total. Nah, seperti itu teman-teman menganalisanya. Karena X-nya itu bukan hari, jadi dia walaupun dia bilang per hari, ya bodo amat per hari, kan X-nya unit gitu kan. Kalau dia bilangnya per unit, nah baru itu masih biaya belum total. Nah, karena dia sudah biaya untuk memproduksi X unit barang dibutuhkan biaya, berarti ini biaya total. Nah, berarti karena biaya total, maka saya menuliskannya menjadi BX ya. Persamaannya apa, Sari? BX sama dengan X pangkat 3 min 2000 X kuadrat 2000 plus 3 juta. X. Betul? Ya. Satuannya apa? Ada kan satuannya dalam rupiah atau ratus ribu atau juta atau apa? Dalam rupiah, Bu. Rupiah. Oke. Oke, aman. Kemudian yang ditanya apa, Sar? Yang ditanya itu banyak barang yang harus diproduksi per hari. Diproduksi agar apa? Agar biaya produksi per unit mencapai biaya per unit maksimum ya? Minimum biaya kok ya? Ya. Mini kebanyakan minimum. Oke. Nah, perhatikan teman-teman. Setelah dapat pertanyaan, kalian harus cek dulu nih kata-kata stasionernya di mana. Nah, stasioner itu max min ya. Kalau dia berbicara max min, oke, itu clue petunjuk stasioner. Stasioner itu apa? Yang boleh diturunkan. Nah, kita baca kata-kata yang nyambung, yang ditempeli oleh kata-kata minimum itu kata-kata apa? Oh, biaya. Biaya produksi apa? Per unit. Oke. Berarti biaya per unit inilah yang boleh diturunkan. Yang boleh diturunkan. Kenapa? Karena dia yang ditempeli kata-kata stasioner, minimum atau maksimum gitu ya. Oke. Berarti sekarang kita lihat lagi persamaan di soal kita. Soal kita itu biayanya itu biaya total di sini per unit. Nyambung nggak, Sari? Beda apa sama? Harus nyari biaya per unitnya. Nah, harus dibuat biaya per unit dulu, baru boleh diturunkan. Oke, paham teman-teman ya? Jadi harus satu kata supaya balance nih persamaannya. Jadi apa yang ditanya, apa jawaban kita itu nyambung. Jadi biaya total X dulu agar jadi biaya per unit ya. Agar unit. Nah, teman-teman ini sambil belajar menganalisa ya. Jadi supaya nanti kalian nggak
soal boleh berubah-ubah, castingannya boleh berubah-ubah, asal kalian patokannya itu, clue-nya, kunci-kuncinya itu udah kalian pegang gitu ya. Nah, berarti biaya per unit menjadi, biaya per unit. Jadi per X kan harus dibagi X dulu ya, supaya jadi berbicara tentang per unit persatuannya. Jadi saya beri lambang B ya, karena bukan biaya total, jadi B doang. B per unit. Jadi X pangkat 2 min 2000 X ya, ditambah 3 juta. Oke. Nah, teman-teman, inilah yang persamaan inilah yang boleh diturunkan. Nah, Sari. Turunannya itu 2X min 2000 ya. 2000. Oke. Udah habis ya, 3 jutanya 0 ya. Oke, terus agar biaya per unit B aksen harus sama dengan 0. Nah, ya udah B aksen kita udah dapat 2X min 2000 ini sama dengan 0. Nah, berarti kita dapat X-nya berapa? X-nya 1000. Nah, 1000 unit. Ya udah, ini kan yang ditanya barang yang harus diproduksi kan. Nah, banyak barang yang harus diproduksi. Ya udah, kita udah dapat nih. Nah, jadi agar biaya per unit menjadi minimum, maka perusahaan apa ya? Perusahaan memproduksi barang. Nah, itu cara menjawabnya. Paham teman-teman? Kalau ditanya biayanya berapa, nah baru 1000 unit ini substitusi ke persamaan biaya. Nah, tergantung dia menanyakan biaya total atau biaya per unit. Kalau yang ditanya biaya per unit, berarti 1000 ini kita substitusi ke biaya per unit. Tapi kalau yang ditanya biaya totalnya, ya udah 1000 ini kita substitusi ke biaya totalnya. Begitu ya, teman-teman ya. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Nomor 13, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, Anya. Kok Anya mau IPS 3 ya? Syasha, silahkan. Berarti untuk cari kayak per unitnya itu tinggal yang B di yang B itu sama dengan 0 ya, Bu. Tadi saya kurang ngerti yang Ibu bilang kayak total sama per hari itu. Oh, nih. Kita menganalisa dari soal aslinya ya. Nih, perhatikan. Untuk memproduksi X unit barang per hari diperlukan biaya bla 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 bla. Oh dia udah titik nih sampai rupiah, nggak ada kata-kata per unit karena X kita adalah unit barang ya. Jadi makanya kenapa tadi saya di awal soal itu menanyakan X-nya tentang apa nih gitu. Itu karena penting petunjuk supaya kita tahu ini untuk total atau masih per satuan gitu ya, per pieces. Nah, karena dia bilangnya untuk memproduksi X unit barang per hari diperlukan biaya. Nah, ini artinya biaya total per hari gitu ya. Jadi X-nya terserah dia mau produksi berapa, pokoknya biayanya totalnya itu sekian mengikuti persamaan ini. Nah, kemudian dia menanyakan yang ditanyakan adalah banyak barang. Oh, berarti X-nya yang ditanya. Nah, agar apa nih? Nah, ini harus dilanjutkan, jangan cuma stop di oh yang ditanya banyak barang gitu. Oh, turunkan aja persamaan biaya total ya nggak jadi gitu. Karena kenapa? Karena clue-nya stasionernya, kata-kata minimumnya itu ada di persamaan biaya produksi per unit. Oke? Nyambung ya? Saya ya. Karena dia mintanya biaya per unit yang harus diminimumkan. Nah, berarti biaya total ini harus dijadikan persamaan biaya per unit dulu, harus sama. Paham ya? Saya ya. Kecuali kalau nanti dia menanyakan tentukan banyak barang yang harus diproduksi per hari agar biaya produksi mencapai minimum. Nggak ada kata-kata per hari,
maka yang boleh kita turunkan yang biaya total. Ya udah, biaya total X plus 3 juta. Nah, gitu bedanya, Sasha. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Karena dia mintanya per unit, ya udah itu persamaan totalnya, biaya totalnya harus kita bagi X. Biasanya sih kalau misalnya gini, clue tercepatnya adalah gini, teman-teman. Biasanya kalau kalian nggak nyambung, yang kalian turunkan, dia nggak bisa difaktorkan. Clue tercepatnya gitu. Coba deh, nih. Yasha, kalau ini disama dengan K0, bisa nggak difaktorin? Dibagi 3, bisa nggak 4.000 dibagi 3? Nggak bisa ya? Nah, ini bisa memfaktorkannya susah sekali. Gitu. Jadi ini clue tercepat ya. Untuk menganalisanya, kalau kalian tiba-tiba langsung aja turunkan, loh kok nggak ada, cek lagi. Jangan-jangan ada yang nggak benar, yang minta diturunkan salah. Oke, apakah ada lagi teman-teman pertanyaan nomor 13 sebelum kita lanjutkan? Sudah paham? Video? Tegar? Bagas? Gabriel? Paham ya? Sembari kita lanjutkan, yang masih proses memahami, nanti semoga tambah jelas. Oke, sekarang yang nomor 14. Saya minta tolong Vito. Vito, kamu udah punya soalnya? Udah, Bu, udah punya. Oke, kita pindah ke... Ya udah, kita analisa bersama-sama dulu ya. Nanti kamu pindahin. X-nya apa nomor 14? Gitu. X-nya itu Barang atau bukan? Biaya, Bu. Bukan dong. X-nya itu tentang barang atau bukan? Oh, X-nya bukan, Bu. Tentang apa X-nya? Tentang hari, Bu. Hari, betul sekali. Ini nempel, biasanya nempel ya petunjuknya. Kayak X unit barang, oh berarti X-nya unit barang. X hari, oh berarti X-nya itu berbicara tentang hari. Nanti ada juga X-nya itu tentang rupiahnya. Ada juga nanti ya. Jadi hati-hati, harus teliti baca soalnya. Jadi jangan diseragamkan X itu pasti barang. Belum tentu ya. Oke. Nah, di sini X-nya tentang hari. Kemudian yang diketahui lagi adalah biaya proyek ya. Nah, ini biaya proyek total atau masih per hari? Itu. Halo, suara saya kayak robot kah? Halo? Halo, Bu. Putus-putus, Bu. Ternyata saya hilang gitu. Iya, Bu. Oke deh, kembali lagi ke sini. Oke, tadi X-nya tentang hari ya. Sudah kelihatan gitu? Sudah, Bu. Oke. X-nya tentang hari. Kemudian diketahui lagi adalah biaya proyek. Nah, ini biaya proyek masih per hari, karena X-nya hari ya, per hari atau sudah total? Masih per hari, Bu. Oke, masih ada kata-kata per hari. Oke, nah ini bedakan per harinya di nomor 13 sama nomor 14 ya. Teman-teman, nih pengecoh kan. Ada sama tuh per hari, tapi konteksnya beda. Nomor 13 itu X-nya adalah tentang barang, sedangkan nomor 14 itu tentang hari. Jadi per hari di nomor 14 itu sangat penting. Dia petunjuk ya bahwa ini adalah belum BX. Dia masih B doang, karena dia biaya per hari. Oke, kemudian satuannya adalah ratus ribu. Nah, ini juga penting ya, 100.000 jangan dihilangkan. Oke, kemudian yang ditanya apa? Gitu. Yang ditanya biaya proyek minimum dan berapa hari proyek itu bisa selesai, Bu. Yang ditanya cuma berapa hari doang gitu. Iya, Ya, jadi biayanya nggak ditanyain ya, ditanya hanya berapa hari.
proyek itu harus selesai supaya biayanya minimum. Nah, yang ditanya yang petunjuk minimumnya ada di biaya total kah atau biaya per hari gitu? Petunjuk minimumnya harus pakai biaya total, Bu. Oke, nih nggak ada kata-kata biaya per hari, artinya biaya total. Ini biaya total. Oke, nah berarti kita geser ke sini. 14. Mana ya kemarin tahunnya 13 ya? 14. X-nya tadi tentang hari ya, hari. Nah ini adalah B ya, saya kasih nama B. Apa 3X persamanya Vito? min 900 plus 120 per X. Juta ya? Kok juta? 100.000. Oh, 100.000. Oke. Saya kasih satuannya supaya enggak ketinggalan. 100.000. Siapa tahu nanti ditanya tentang biayanya gitu ya. Oke, kemudian Yang ditanya biaya totalnya, Bu. Oke, berapa hari ya? Berapa hari agar biaya proyek minimum. Nah, petunjuk stasionernya adalah di biaya proyek. Nggak ada kata-kata per hari, berarti biaya total. Oke, kita biaya total udah punya belum, Vito? Belum, oke. Berarti harus cari dulu ya. Iya, Biaya total berarti dikali BX. X, Bu. Oke, dikali X. Kali X, 3X min 900 ditambah 120 per X. Jadinya 3X kuadrat min 900X plus 120. 120. Oke, nah ini satuannya pasti sama ya, 100.000 ya. Kemudian, nah teman-teman ini sudah biaya total, berarti ini yang boleh kita turunkan ya. Kemudian kita turunkan nih B aksen X, jadinya apa gitu? 6X min 900, Bu. Oke, nah agar biaya proyek maka dengan 0. Nah, kita masukkan nih 6X min 900 sama dengan 0, berarti X-nya berapa gitu? X-nya 900 bagi 6, Bu. 150. Satuannya hari ya. Oke. Nah, ya udah. Kan tadi yang ditanya berapa hari. Jadi agar biaya proyek minimum proyek dalam 150 hari. Nah, begitu caranya. Paham teman-teman? Nah, ini nanti pekerjaan kalian adalah menghitung hal-hal seperti ini ya. Supaya perusahaannya tidak merugi. Nah, ini harus dihitung. Kayak misalnya kalian nanti jadi kontraktor. Nah, harus dihitung semuanya ya. Caranya adalah ini yang kita belajar. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya tentang nomor 14, teman-teman? Silahkan yang belum paham. Ayu, udah jelas yuk? Jelas, Bu. Oke. Kita lanjutkan ya, nomor yang ketiga. Nomor 15. Ini soalnya. Oke, nomor 15. Ini kayak contoh ya, persis ya. Suatu perusahaan menghasilkan X. Nah, X-nya produk lagi, berarti unit barang lagi nih. Biaya total, nah kalau ini udah jelas nih. Kalau udah jelas itu kita lebih enak lagi ya, sudah eksplisit diceritakan di soal. Nah, yang susah itu kalau implisit. Sebesar, nah ini satuannya juta rupiah. Jika semua produk perusahaan tersebut terjual dengan harga, nah untuk setiap produknya, nah ini baru setiap produk ya, maka hitunglah laba maksimum yang diperoleh perusahaan. Oke. Berarti perhatikan nih, karena biayanya satuannya juta disimpan, berarti harga jualnya juga harus jutanya disimpan ya, ini buang aja. Berarti karena yang mau dimaksimumkan itu adalah tentang laba, di soal belum ada, berarti harus buat dulu ya, fungsi laba ya. Laba berarti hasil total ya, total produk dikurangi biaya total produk. Begitu. Ya udah, persamaannya dibuat ya. Nah, teman-teman biasanya kalian yang suka nggak teliti adalah gini. Ini adalah 40X kan, dikurangi. Nah, ini perhatikan BX-nya kan
ada 3 suku, jangan lupa diberi tanda 0,1 X kuadrat. Nah, begitu. Kalau kalian lupa memberi tanda kurung, pasti min plusnya jadi beda ya. Nah, kita geser deh di tempat yang lebih lebar. Yang ditanya laba ya, nomor 15. Nah, kita geser dulu. 752 0,1. Di sini. Nomor 15. Tadi labanya adalah LX 75 plus 2X plus 0,1 X kuadrat ya. Nah, berarti LX kita adalah, saya urut kuadrat, ini 40 dikurangi 2, berarti min E plus 38 ya. Min 75. Nah, ini persamaan laba kita. Kemudian, karena tadi agar laba maksimal L aksen X yang sama dengan 0 ya. Nah, kita cari L aksennya dulu. Turunkan nih. Ayo turunannya apa yuk? Min 0,1 X kuadrat diturunkan jadinya. Apa yuk? Turunannya yuk. Ayo. Bu, Turunannya yuk. Ayo. LX ini kita turunkan. 0,01. 0,1 kali 2. Ayo. 0,1 Oh, iya. kali 2. Jadinya min 0, berapa? 0,1 kali 2 berapa yuk? Nol koma satu kali 2 berapa? Ini aja kalau bingung, 0,1-nya kita jadikan min. Pakai ini aja yuk. Pakai pecahan ya, biar gampang. Tak mau dihapus. Oke, yuk. Min 1/10 X kuadrat diturunin jadinya min. Apa yuk? Ayo. Min 1/100. Kok min 1/100? Ayo. Rumusnya apa? Ayo lupa deh. Hasilnya apa? Ayo. Turunannya apa? A dikali N. Ayo. Turun ya. X pangkat N min 1. Gitu, ayo. Berarti A-nya berapa nih? A-nya itu min 1/10. Oke, ayo. Dikali 2. Berapa? Berapa? ,2. 0,2 ya. 0,2 atau kamu buat aja. Ini kan kalau 1/10 dikali 2 ya udah 2/10 gitu kan. 2/10. Nah, lebih gampangnya kayak gitu. Terus yang 38 ya udah plus 38 begitu. Terus ya udah disyaratkan, masuk syarat nih. L aksen E sama dengan 0. Berarti min 1/5 karena supaya labanya maksimum. Oke, jadi X-nya berapa? Ayo dihitung. Ambil coretan. Min 1/5 X ditambah 38, 0. Berarti X sama dengan berapa? Dapat?
Berapa yuk? 190. 190. Oke. Nah, X ini adalah tadi produk ya, barang ya, unit. Nah, kemudian tadi yang ditanya laba maksimumnya berapa gitu ya. Nah, X ini substitusi ke persamaan laba. Ini masuk ke sana. Nah, gitu. Persamaannya apa tadi? Min 1/10, kita pakai 1/10 aja ya. 190 dikurangi 75. Nah, hitung nih. Kalau tanpa kalkulator gimana caranya? Nah, ini perhatikan teman-teman. Di sini ada 190 pangkat 2, di sini ada 190. Oke deh, 190-nya saya faktorkan keluar deh gitu ya. Berarti di sini masih ada 1 ya, karena ini kuadrat ya. Berarti di dalam masih 190 dibagi min 10 nih. Ya kan? Karena ini 1/10 ya, berarti per 10-nya di bawah. Yang ini 190-nya udah difaktor 5, dimin aja di luar. 190 dibagi 10, kita tinggal dapat 190. 38 kurangi 19 berapa yuk? 38 dikurangi 19. 38 dikurangi 19 berapa? 19. 19. Oke. Min 75. Nah, ya udah tinggal 19 kali 19 berapa ya? Nih, cara kalau saya biasanya gini. 9 kali 9. Oh, 81. 1. 0 kan? 0 dari sini. Simpan 8 ya. Simpan 8. Kemudian 9 kali 1. 1 kali 9. 9 kali 1, 9 ditambah 1 kali 9, 9 tambah 9, 18. 18 tambah 8. 16 dong. 16. Simpan 1. Nah, 1 kali 1 tuh. 1 kali 1, 1 tambah 1. Nah, begitu. Dikurangi 75. Cara saya menghitung tanpa kalkulator. Nah, ya udah tinggal sekarang hitung nih. 0 dikurangi 5, ya 5 ya. Ini 10 dikurangi 7, 3. 6 sudah ambil 1 tadi ya. Dipinjam 1 kan, berarti 5. 2 ya. Sebentar. Ada yang salah. Ini kan tadi nyimpennya 2 ya. Oh, ini 3. Benar? Ayo coba yuk. Kamu pakai kalkulator yuk. 36 10 ya. 19 kali 19 yuk. Iya, Bu. Ya, oke. Berarti ini masih 3 ya. Oke. Ini tadi juta ya. Juta berarti kita tambahin 0-nya 6. Oke. Tambah maksimal RP 3 miliar berarti ya. 535 juta. Nah, begitu. Nah, teman-teman perhatikan. Kalau kalian satuannya juta tadi tidak kalian cantumkan, kalian cuma menjawab RP 3.535 doang rupiah, padahal dia berbicara tentang juta. Hati-hati ya satuannya. Oke teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan. Saya kasih kesempatan buat bertanya sebelum kita review. Ingat lagi dari pertama ya. Cukupkah? Sari, Gilby, paham? Oke, sekarang kita review materi ya. Saya takut kelempar lagi, jadi saya nggak mau di papan tulis. Whiteboard. Kita ke sini. Geser ke sini ya. Review materi. Yang pertama apa? Persamaan garis singgung ya. Persamaan garis singgung. Kurva. Oke, kita ingat lagi. Persamaan garis singgung kurva itu soalnya bisa bervariasi, bermacam-macam. Yang pertama saya ingatkan lagi. Diketahui titik singgungnya. Nah, titik singgungnya itu apa? X1, Y1. Gitu ya. Nah, saya kasih contoh soalnya ya, biar langsung ingat ya. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2X min 1 per
3x plus 1 dititik titik 1,4. Nah, oke, teman-teman. Kalau kalian dapat soal seperti ini, tentukan persamaan garis singgung. Oke, cek dulu titiknya. Apakah titik terletak pada kurva? Coba ya kita cek ya. Cek titik. Nah, caranya substitusi satunya ke gini. Dia sama dengan 2 kali 1 ya. Ini 1 dibagi 3 kali 1 plus 1. Nah, jadinya 2 kurangi 1, 1, 3, 4 ya. Oke, benar. Berarti ini adalah titik singgung. Titik singgung. Berarti dia X1, Y1 ya. Nah, oke. Kemudian, karena titik singgungnya sudah ada, yang ditanya persamaan garis singgung kurva, rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan MGS X min X1. Oke, berarti Y1, X1 sudah ada. Yang belum ada siapa? MGS-nya. Nah, berarti langkah berikutnya adalah cari gradien. Garis singgung. Oke, gradien garis singgung itu adalah, kita melihat lagi nih, gradien itu adalah konsep turunan ya. Nah, berarti siapa yang diturunkan ya? Kurvanya. Caranya, turunkan kurvanya. Turunkan kurvanya ya. 3x plus 1. Nah, ingat lagi, ini fungsi pecahan ya. Jadi kita menurunkannya pakai rumus pecahan. Nah, saya minta tolong nih diingat lagi. Gabriel, apakah kamu bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Oke, masih ingat rumus turunan fungsi pecahan? U per V ya, Gabriel? Rumusnya apa? Ya, aksen rumusnya apa? U aksen dikali V dikurang U kali V aksen. U kali V aksen per V kuadrat ya. Oke, ya. Oke, Gabriel, sekarang saya minta kamu menurunkan kurvanya aja. Kamu mau satu-satu diurai U-nya siapa, U aksen apa gitu, atau langsung, Gabriel, biasanya? Saya sih satu-satu ya, Bu. Oke, boleh. U-nya yang mana? 2x min 1. 2x. 2. 2, oke. V-nya apa? 3x plus 1. 3x plus 1. V aksen? 3. 3, oke. Terus dikali silang ya. Nah, kita tulis di bawahnya. Jadi, Y aksen sama dengan apa, Gabriel ya? 2 dikali kurang 3x plus 1 dikurang 2x min 1 2x min 1 dikali 3. Ya, oke, dibagi 3x plus 1. Pangkat 2 ya, jangan ketinggalan. Oke, terus Y aksen itu kan sama aja F aksen X ya. Y aksen itu sama aja dengan F aksen X. Nah, sekarang rapikan pembilangnya, Gabriel. Gimana, Bu? Kali ke dalam tuh. Oh, berarti 6x plus 2 ini jadi min 2x ini min kali 3 nih. Oh, berarti 6x terus ini kali min berarti 3, Bu. Plus 3 ya. Oke. Nah, setelah diturunkan, apalagi caranya supaya dapat gradien? Nah, kalian ingat nih, aksen X1 gitu ya. Nah, ini harus diingat, ini rumus. Jadi, setelah menurunkan kurvanya, itu kita baru dapat persamaan. Ini adalah gradien. Belum jadi gradien ya. Jadi, kalau sudah menurunkan kurvanya, jangan langsung masuk ke Y min Y1, MGS, bla 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 ya. Kalian harus cari gradiennya dulu. Caranya adalah mensubstitusikan X1 ke fungsi turunannya. Oh, ini belum selesai ya, Gabriel ya. Ini 6X coret dulu ya.
Berarti kita dapat bentuk Iya. sederhananya apa gerakannya? Jadi 5 ya per 3x plus 1 pangkat 2 ya. Oke. Dimasukkan ke sana. F aksen X1-nya tadi berapa? 1 ya, Gabriel? Iya, Bu. Titik singgung. Oke. Kita masukkan F aksen 1. Berarti sama dengan 5 dibagi 3 plus 1 pangkat 2 ya. Jadinya 5 per berapa nih? Oh, berarti 5 16 ya? per 16, Bu. Oke, 16. Oke, ini gradiennya teman-teman. Oke, baru kalau gradien udah dapat tinggal masuk ke persamaan. Per 1 sama dengan MGS kali X min X1. Nah, kita tinggal memasukkan angka-angkanya tadi. Y1-nya tadi berapa? 1/4 ya, Gabriel ya? Iya. Kali X1. Oke. Nah, kemudian kok per 16 ya, susah nih, kali aja semuanya dengan 16. Oke, teman-teman, kali 16 ini per yang paling gede ya, jangan 4, kurang gede gitu. Kali 16 ya udah Y-nya berarti 16Y gitu kan. Kok ditambah, dikurang ya? Dikurang 16 kali 16 dibagi 4 dulu ya. 16 dibagi 4 ya udah 4. Kemudian sama dengan ini jadi 5 ya. Teman-teman yang di dalam kurung jangan dikali 16 juga, yang kita kali 16 ya luarnya ini. Nah, kemudian tinggal kali ke dalam 16, tinggal pindahlah semua ke kiri boleh. Atau semua ke kanan boleh. Nah, kalau kayak ini juga boleh. 5x min 16y min 1 ya. Jadi deh. Apakah ingat lagi, teman-teman? Silakan, apakah ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Ini baru satu ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, kalau diketahui, kedua, diketahui aksis itu X1 ya. Nah, caranya gimana? Cari Y1. Nah, caranya lagi X1. Nah, tujuannya apa? Buat nyari pasangannya supaya dapat titik singgung ya. Nah, kalau udah lengkap titik singgungnya, berarti langkah berikutnya, langkah pertama. Langkah kedua adalah cari gradien ya. Ya udah, kalau cari gradien sama lagi kayak yang cara satu tadi, yang jenis soal satu. Oke, saya nggak usah lanjutin ya. Ini bedanya cuma di sini doang. Ini substitusi. Kemudian jenis yang kedua diketahui itu adalah Y1. Ingat ya teman-teman ya, aksis itu S, ordinat itu Y. Berarti angka pertama cari Y1. Salah. Y1-nya diketahui kok ya. Cari X1 ya, temennya. Cari X1. Nah, kalau udah lengkap nih X1 Y1 berarti kita udah dapat titik singgungnya. Langkah berikutnya tinggal cari gradien. Ya udah, kalau gradien berarti tinggal persamaan ya. TGS. Ini yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat. 4 itu adalah kalau diketahui sejajar atau tegak lurus suatu garis tertentu. Nah, ini saya ingatin lagi, saya kasih contoh. Kalian harus ingat nih, kalau artinya sejajar apa? Sejajar itu M1 sama dengan M2 ya, kemiringannya sama. Artinya tegak lurus, nah sejajar itu kayak gini. Sejajar, miringnya sama. Tegak lurus itu artinya apa? Tegak lurus itu kayak gini. Nah, artinya apa? M1 maksudnya ya, tegak lurus. Nah, saya kasih contoh soal. Tentukan persamaan kurva fx sama dengan akar 4x min 1 di titik kok di titik yang kalau sejajar kan gampang ya, saya pakai yang tegak lurus. Di latihan mesti ada di tugas ya. Garis x plus 2y plus 3 sama dengan. Nah, teman-teman, artinya soalnya nih sekarang.
kalau ketemu soal seperti ini, clue-nya kita dapatnya dari sini, tegak lurus. Berarti artinya cari gradien dulu ya. Ini adalah cari gradien, cari titik lurus. Nah, dibalik ya. Kalau yang tipe-tipe soal 1 sampai 3 itu pertama cari titiknya, kemudian cari gradien, baru persamaan garis. Tapi kalau tipe soal yang diketahui sejajar atau tegak lurus suatu garis tertentu, maka langkah pertama kita tentukan gradien dulu, baru bisa cari titik singgung, gitu ya. Baru persamaan. Nah, kita ingat lagi nih, di sini ada dua persamaan garis sama persamaan kurva. Nah, gradien pertama harus dari garis ya. Tentukan dulu gradien garis. Gradien garis. X plus 2Y plus 3 sama dengan 0. Nah, teman-teman kalian harus mengingat rumus menentukan gradien garis. Ini kalau misalnya kalian punya persamaannya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0, maka M garisnya ini garis ya. Maka gradiennya adalah min A per B. Oke? Min koefisien X dibagi koefisien Y. Gitu. Ini rumus gradien ya. Nah, berarti kita bisa mencari M-nya si garis G ini, garisnya adalah Gilby. Pakai rumusnya ya Gilby. Kita mencari gradien garis X plus 2Y plus 3 nih. Gradiennya berapa Gilby? Gilby. Oke, ya. Gradien garis X plus 2Y plus 3 sama dengan 0 itu menjadi berapa? Berarti itu apa? Min X Min per 2. Min 1 Gilby. Kalau X itu berarti Min 1, iya. Min 1. hanya 1 per 2 ya. Oke, dapat nih. Nah, kemudian gradien garis G kita udah dapat. Berarti gradien garis singgungnya kita berdasarkan dari kata-kata tegak lurus ya. Tegak lurus artinya adalah M garis singgung jika ini rumus. Nah, sekarang kita masukkan ke sana Gilby, angka yang sudah kita dapetin. MGS kan kita cari ya. Jadi jangan diganti. MG-nya kan kita tadi udah cari berapa tadi MGS-nya? MG-nya. MG-nya min setengah ya. min setengah. Iya. Min setengah sama dengan min 1. Nah, saya berapa? Berapa Gilby? 2 ya. 2, betul sekali. Nah, kita dapat. Kita udah dapat MGS-nya. Nah, simpen. Nah, langkah berikutnya adalah cari apa tadi? Kalau MGS gradien udah dapat berarti cari titik singgung ya, langkah berikutnya ya. Langkah berikutnya. Cari titik singgung. Berarti X1, Y1-nya sekarang ya mau kita cari ya. Nah, oke, saya cari orang lagi deh. Aji, Haji. Ya, Bu. Oke. Ci, cara mencari titik singgung, kita harus kemana nih? Caranya gimana? Gimana? Ingat nggak, Ji? Diturunin nggak sih, Bu? Ya, betul sekali. Cara turunkan kurvanya. Kurva Y sama dengan apa ya tadi yang kita lihat? Oh, akar. Y atau fx ya. Akar itu berarti pangkat berapa, Haji?
Setengah, Bu. Oke, jadi 4x min 1 pangkat setengah ya. Oke, yuk Ji, diturunkan. Berarti kita dapat f aksen x-nya apa, Ji? Pakai rumus apa, yo? Ingat nggak? Ini bentuk apa nih? Bentuk fungsi, Bu. Bentuk pecahan? Fungsi. Apa? Fungsinya bentuk pecahan bukan? Iya, Bu. Bukan. Masa pecahan? Pecahan yang ini tadi, Aji. Mana tadi? Di sebelah sini. Fungsi bentuk pecahan tuh yang ini nih, Aji. Yang Y sama dengan 2x min 1 dibagi 3x plus 1 ya. Oke. Berarti yang biasa, Bu. Fungsi yang biasa, Bu. Fungsi biasa. Kalau fungsi biasa itu yang fungsi biasa itu yang 3x kuadrat ditambah 5x pangkat 7 plus gitu. Itu yang biasa. Yang polinom biasa ya. Nah, kita ingat nih bentuk fungsi kan di turunan itu ada 4 macam ya, Aji ya. Yang pertama adalah bentuk biasa, bentuk polinom biasa. Kemudian bentuk pecahan. Kemudian ada bentuk apa lagi, Aji? Bentuk polinom, bentuk pecahan. Terus bentuk perkalian, Aji. Oke, ingat. Iya, Bu. Perkalian, Bu. Perkalian. Terus yang terakhir bentuk apa nih? Kan ada 4. Apa ya? Terakhir saya lupa, Bu. Ada 5 kan selesai. Satu lagi saya lupa, Bu. Cuman ada 4 tahu, Aji. 4. Nah, kan ada pecahan tadi, polinom, kemudian perkalian. Satu lagi bentuk apa ya? Ales, bantu Ales. Ales. Satu lagi bentuk apa, Les? Bentar, Bu. Pecahan, perkalian, polinom biasa, sama yang satunya, yang terakhir nih bentuk apa? Ya. Siapa yang masih ingat? Tania? Linear, Bu. Linear, Bu. Bukan. Linear ya? itu yang polinom biasa. Tania ingat? Bentar, Bu. Siapa yang ingat? Tegar ingat? Javano nih. Javano ingat? Javano? Yang mana, Bu? Saya agak lupa. Yang bentuk-bentuk fungsi yang kita menurunkan fungsi itu loh, kan ada yang pakai rumus biasa tuh, rumus dasar tuh. Itu berarti bentuknya bentuk polinom biasa. Kemudian kalau perkalian, berarti kita harus sudah pakai rumus perkalian. Kemudian bentuk yang ketiga pecahan. Yang keempat bentuk apa ya? Bu. Ya, Aturan rantai, Bu. Ya, aturan rantai. Aturan rantai itu yang bentuk komposisi. Nah, ini memakai aturan rantai. Oke, Aji, kembali ke Aji. Oke, Bu. Rumusnya apa, Aji? Oke, rumus yang komposisi atau aturan rantai. Rumusnya masih ingat? Masih ingat ya? X aksennya rumusnya apa? Si aksennya, rumusnya, aturan rantai. Kayak rumus biasa, Ji. Hanya jangan lupa dikali G aksen. Ingat ya?
4 kali Y, 4 kali Y. 4 kali Y. Ini dulu nih rumusnya dulu, Ji, biar ingat rumusnya. Ini kita jabarkan dulu rumusnya. Ini mana? Bentar. Oh, ini. Geser dulu biar agak lebar. Rumusnya itu apa, Ji? A dikali apa, Ji? A dikali N, Bu. N, kemudian GX-nya berpangkat berapa? N-1, Bu. N-1, betul. Kemudian terakhir dikali apa? G, Bu. G aksen. G aksen. Ya, oke, betul. Nah, berarti fungsi B-nya yang mana? 4x-1. 4. X-nya apa? 4, Bu. 4. Oke. Nah, sekarang kita bisa menuliskan F aksennya, Aji. Berarti F aksennya apa? Pakai rumusnya nih. Jadinya 1 ya, nilai A-nya kan nggak ada ya. 1, Ya, Bu. ya kan? 1 dikali N-nya Setengah, Bu. setengah. Kemudian GX-nya tetap ya. Pangkatnya jadi Setengah, berapa, Bu. Aji? X-nya Iya, Bu. 4 ya. Oke. Oke, nah ini kita sederhanakan 2 sama 4 dicoret sisa berakar 4x min 1 ya. Nah, karena pangkatnya minus, jadi kita jadikan per. Nah, kemudian kemana lagi nih, Javano? Setelah kita menurunkan kurvanya, apalagi yang kita kerjakan? Javano? Bentar, Bu, saya lupa, Bu. Ini kita balik lagi ke sini nih, Javano. Tadi setelah menurunkan kurvanya, mana tadi? Setelah kita menurunkan kurvanya, kemudian kita ngapain lagi, Javano, di soal yang pertama tadi? Itu, Bu, dikali sekawan. Kok dikali sekawan? Lihat rumus yang saya kotakin merah itu. Oh, cari yang Oke. biasa. Hah? Itu yang dari yang biasa. Betul. Nah, karena kan turunan itu baru dapat persamaan gradien ya. Nah, kan MGS kita udah punya. Kita mau cari X1 kan? Ya. Berarti cari X1 dulu nih. Nah, caranya adalah MGS saya pakai merah ya biar kelihatan. Kita mengganti X pada turunan pertama kurva dengan X1, maka ini boleh disamadengankan sama MGS tadi. Gitu. Yuk, Javano, MGS diganti dengan berapa? MGS-nya berapa? MGS-nya berapa? Itu, Bu, yang 2 itu. Oke, 2 sama dengan F aksen X1 berarti ditulis apa? Ini jadi apa? F aksen X1. Apa jawabannya? Oh, itu, Bu, yang 2 per akar 4. 2 per akar, tapi X-nya diganti pakai X1 ya, Javano ya. Karena F aksen X1. Oke. Kalau udah dapat seperti ini, langkah berikutnya apa, Javano? Kita ngapain lagi nih? Ayo. Persamaan gitu. Menyelesaikan persamaan ini caranya? Dipindahin nggak, Bu, jadi 0 sama dengan 0 sama dengan kok 0 sama dengan jangan. Mending kali silang. Oke. Ini jadikan per 1 ya. Kali silang. Jadinya apa? Kali silang jawabannya. ya, saya tunggu. Jadinya
Dikali silang aja, jawabannya. Apa? 2 kali apa? Kali akar 4x1. Oke, 4x1 Dua. 1 sama dengan 2. Oke. Nah, kemudian diapain lagi nih jawaban? Apain lagi? Bagi 2 dulu jawabannya, oke? Biar sederhana ya. Bagi 2. Nah, kemudian diapain lagi nih? Ayo lanjutannya apa? Terus Diapain? Akarnya dibuang. Cara membuangnya diapain? Kuadratkan. Iya, Bu. Oke? Iya, Nah, jadinya ya kelihatan ya prosesnya. Kuadratin 1, 2, 4. Oke. Kemudian akar sama kuadrat hilang ya jawabannya ya. Iya, Jadi Bu. 4x 4x1 sama dengan berapa? 2. Oke, jadi x1-nya berapa? 1/2. Berapa yo? 1/2 ya, Bu. Nah, 1/2 jangan kebalik ya. Oke, kita udah ketemu nih x1-nya. Nah, berarti titik singgung itu kan x1, y1 ya. Titik singgung itu adalah x1, y1. Berarti x1-nya kita udah dapet. Sekarang kita tinggal mencari y1. Kemudian cari mana? Oh, ini tadi stabilo yang ini. Mau hapus ini kok. Oke. Cari X1 sama dengan setengah ke kurva awal ya. Ke kurva awal. Jangan pernah kalian ke turunan. Karena kalau keturunannya dapat gradien nanti. Jadi 4 kali setengah ya. 1. Jadinya adalah berapa ini? Akar 1 ya jawabannya ya. Tuh. Iya, Bu. Oke, 1 deh. Nah, berarti titik singgung 1,1-nya adalah setengah 2 ya. Nah, ketemu deh persamaannya. Karena titik singgung sama gradien udah dapat, berarti per adalah y min 1 sama dengan MGS-nya 2x min 1. Berarti y min 1 sama dengan 2x min 1. Nah, satunya tidak luas. Oh, min 1 jadi plus 1. Hilang deh. Jadi y sama dengan 2. Dapat. Nah, teman-teman nanti kalau yang ditanya persamaan garis normal juga, persamaan garis normal itu bedanya di MGS-nya ya. Di x min x1 ya. Nah, titik singgungnya sama, gradiennya sama, kita bedanya di sini doang. Berarti y min 1 ya. Nah, berarti y min 1 sama dengan ini min setengah x, ini jadi plus ya. Plus 1/4. Nah, tinggal pindah ruas nih. Satunya ya. Y sama dengan min setengah x. Ini jadi 4/4 ya. Plus kan 4 juga boleh. Nah, garis normal ya teman-teman ya. Bedanya ada di sini. Di sini. Tapi kalau ini adalah garis singgung. Kalau garis singgung, ini garis singgung, maka ini MGS gitu. Oke, kemudian teman-teman ternyata waktunya sudah habis. Nanti jangan lupa dilihat lagi kemonotonan ya. Monoton X lebih besar dari 0 ya, yang penting. Kemudian Fx kurang dari 0. Kemudian stasioner F aksen X sama dengan 0 ya. Nah, kemudian ada jenis stasioner. Stasioner itu jenisnya ada 4 ya. Yang pertama itu balik max. Kita taunya dari nggak usah gambar grafik, kalian gambar garis bilangan aja nih. Misalnya ini udah nanjak kemudian turun dapatnya max gitu kan. Yang kedua balik minimum. Nah, cara taunya kalau nggak usah menggambar grafik, kalian taunya gimana? Garis bilangan aja nih B ya. Ini min kemudian plus, kalau perubahan tanda min kemudian plus ya turun kemudian naik ya, berarti minimum. Nah, yang ketiga adalah belok ya. Belok naik.
Belok naik itu terjadi kapan? Jika cabang. Nah, minnya di cabang itu kan nggak berguna ya. Yang kita lihat adalah di area wilayah. Kemudian kalau yang keempat, belok turun. Belok turun terjadi cabang di D-nya. Min kemudian min ya, pasti dia belok turun. Itu aja teman-teman reviewnya. Nanti soalnya sambil dilihat lagi ya di latihan soalnya. Kemudian